Baik, ini adalah video lanjutan dari yang analisis deskriptif sebelumnya. Karena analisis deskriptif sudah dijelaskan, maka yang sekarang mari kita pahami tentang yang analisis inferensialnya. Sebelumnya, yang kita dapatkan itu adalah persentase dan juga kategori dari analisis tingkat usability-nya, tingkat kontennya, download delay-nya, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat lagi bahwasanya persentase dan kategori itu masih berlaku untuk analisis data sampel saja. Artinya dia masih belum bisa digunakan untuk menyimpulkan populasi. Kalau gitu yang gimana caranya supaya bisa digunakan untuk menyimpulkan populasinya? Maka kita lakukan analisis data inferensial atau analisis inferensialnya. Ini itu kalau di matematika statistika sebelumnya dikenal dengan pengujian hipotesis. Oke, kita mau menganalisis secara inferensial. Maka contohnya di sini adalah tingkat usability-nya mau kita analisis inferensialnya. Maka yang pertama sekali kita harus membuat hipotesisnya. Hipotesis pasti berpasangan, yaitu H0 dan H alternatif. Di sini H0-nya adalah tingkat usability aplikasi pinjam mobil belum sangat baik. Artinya tidak ada perubahan H0 itu. Statusnya itu tetap. Sedangkan kalau H alternatif, itu dia ada perubahan. Tingkat usability aplikasi pinjam mobil sudah sangat baik atau kondisi yang kita inginkan. Ini adalah H alternatif. Atau bisa dituliskan H0 kalau pakai angka-angka, tingkat usability aplikasi pinjam mobil, kalau dia belum sangat baik, artinya kurang dari 83%. Sedangkan untuk H alternatifnya, HA-nya, dikatakan dia sudah sangat baik ketika tingkat usability aplikasinya adalah lebih besar dari 83%. Nah, ini termasuk pengujian sisi mana? Di matematika statistika, ini termasuk pengujian sisi kanan. Nanti kita ulas lagi yang tentang arah pengujian ini. Selain hipotesisnya yang ditentukan ketika mau menganalisis inferensial, juga adalah kita tentukan standar error yang akan kita gunakan itu berapa persen. Standar error itu adalah tingkat kesalahan yang kita izinkan atau kita perbolehkan ketika kita melakukan analisis inferensial. Berapa persen error atau kesalahan yang kita izinkan? Misalkan di sini digunakan saya hanya mengizinkan atau membolehkan tingkat kesalahan analisis inferensial saya ini hanya 1%. Boleh nggak Bu pakai 2%? Boleh. Boleh nggak 3%? Boleh. 5%? Boleh. Biasanya yang paling besar itu adalah 5% itu udah termasuk tingkat error atau kesalahan yang besar di dalam pengujian hipotesis. Nah, ini kita ulas lagi tentang arah pengujian. Arah pengujian itu kalau di statistika ada dua, ada uji dua sisi dan ada uji satu sisi. Kalau dua sisi yang seperti ini, di sini untuk hipotesisnya dia pakai H alternatifnya itu adalah tidak sama dengan. Sedangkan H0-nya itu adalah yang sama dengan. Ini ciri-ciri yang pengujian dua sisi. H alternatifnya tidak sama dengan. Artinya kalau tidak sama dengan itu boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Pokoknya tidak sama dengan. Maka itu disebut dengan dua sisi. Nah, kalau yang
dua sisi, berarti untuk standar errornya alfa tadi kita bagi dua menjadi dua sisi. Berarti sisi kiri ada alfa dibagi dua, setengah alfanya. Sisi kanannya ada alfa dibagi dua, atau setengah alfa bagian kanan. Untuk daerah penolakan H0-nya berarti ada dua tempat, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ini untuk yang uji dua sisi. Nah, sedangkan untuk uji satu sisi, ini ada dua jenis. Ada yang sisi kiri dan juga ada yang sisi kanan. Kalau yang sisi kiri itu adalah H alternatifnya kurang dari atau kecil dari ini. Kecil dari, kurang dari. Ini berarti daerah penolakan H0-nya juga ada di sebelah kiri di sini. Di sini dia, kunci satu sisi kiri. Sedangkan untuk uji sisi kanan, itu untuk H alternatifnya adalah yang besar dari. Maka untuk daerah penolakannya ada di sebelah kanan atau sisi kanan. Ini adalah pengujian sisi kanan. Oke, kita masuk ke studi kasus yang tadi. Untuk analisis inferensial, tadi hipotesisnya sudah ditentukan, kemudian standar errornya sudah kita tentukan tadi 1%. Lalu yang ketiga kita tentukan adalah uji hipotesisnya apa nih yang cocoknya? Apakah uji TK, uji FK, uji ZK, atau yang lainnya? Di sini yang digunakan adalah uji T. Maka sebenarnya sederhananya adalah ketika sudah menentukan uji T yang digunakan, kita hitung T hitungnya berapa, kita lihat T tabelnya berapa, baru kemudian kita bandingkan apakah T hitung lebih kecil dari T tabel atau dia lebih besar dari T tabel. Dari situ nanti baru akan kelihatan kita harusnya menolak H0 atau menerima H0-nya. Ini dia contoh cara menarik kesimpulan. Ini kan tadi uji sisi kanan nih. Daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Nah, di sini nih, yang di titik yang di sini nih, yang ada tanda panah merahnya ini adalah nilai T tabel. Nilai T tabel. Sudah nilai standarnya nanti. Nilai standarnya, T tabelnya. Terus kemudian barulah kita hitung T hitungnya kan. Nah, T hitungnya dapat berapa nih? T hitungnya dapat berapa? Berapa nilainya? Apakah dia ada di sebelah kiri T tabel? Kalau ada di sebelah kiri T tabel artinya lebih kecil, maka kesimpulannya adalah karena ini daerah penerimaan, kita harusnya menerima H0. Tapi kalau T hitungnya ada di sebelah kanan dari T tabel, artinya ada di daerah penolakan ini, maka kita harusnya menolak H0. Sederhana ya. Ada nilai T tabel, ada nilai T hitung, kemudian kita bandingkan dua nilai ini. Terus kemudian baru disimpulkan apakah kita mau menolak atau menerima H0. Nah, terus ini ecek-eceknya kita pakai hitungan manual, yang mana tadi rumus T hitung tadi melibatkan X bar, mu 0, S, dan N. Maka kita hitung semuanya ini dari data responden ini, 30 responden ini. Maka dapat rata-rata datanya 0,84, mu 0-nya 0,83, standar deviasinya 0,068, dan banyaknya data ada 30. Nanti kita masukkan di rumusnya T hitung tadi. Sedangkan ini cara melihat nilai T tabel secara manual di dalam tabel T. Ini nilai T tabelnya karena dia satu sisi, berarti alfanya 1%, nggak usah dibagi dua tadi, nggak perlu dibagi dua.
Sedangkan derajat kebebasannya itu adalah N dikurang 1. N-nya adalah jumlah respondennya tadi dikurang 1 berarti 29. Jadi kalau melihat nilai T-tabel, itu ada dua hal yang dilihat. Yang pertama adalah alfanya atau standar errornya tadi, dan juga derajat kebebasannya. Kalau dia uji dua sisi, berarti alfanya dibagi dua. Alfanya dibagi dua, atau standar errornya dibagi dua. Tapi kalau satu sisi, alfanya ya sama dengan sebesar alfa itu. Sama derajat kebebasan. Udah kita lihat nih di tabelnya. Di sini ada yang di sini nih yang dikasih warna tanda kuning ini. Di sini ada angka 0,005. Ini kalau pakai uji dua sisi, dan ini ada yang satu sisi 0,010 atau 1% ini 0,0110. Oke, berarti kita pakai yang ini 0,01 alfa yang ini. Tarik ke bawah. Cari untuk yang derajat kebebasannya adalah 29. Ini ditarik nih pakai garis kuning. Maka ketemu nilai T-tabelnya adalah 2,75639. Ini cara manual melihat nilai T-tabel dari tabel T. Bisa nggak Bu otomatis aja? Bisa, yaitu pakai rumus Excel. Sama dengan TINV atau T inverse dalam kurung alfa, derajat kebebasan. Sama, nanti hasilnya berarti kamu masukkan sama dengan T inverse dalam kurung alfanya adalah 0,01, derajat kebebasannya adalah 29. Maka nanti juga dapatnya adalah 2,75639. Nah, selanjutnya dimasukkan lagi nih ke yang di sini. Berarti ingat yang untuk tahapan pengujian hipotesis tadi atau analisis inferensial, yang pertama hipotesisnya dulu ditentukan. Kita ambil dari yang sebelumnya, standar errornya dulu ditentukan, baru kita mau pakai uji apa, misalkan uji T, terus kita hitung lah. Kalau pakai uji T berarti kita hitung T hitungnya berapa, terus T tabelnya berapa. Untuk T hitung dimasukkan ke dalam rumus, ngambil nilai dari yang sudah dicari sebelumnya tadi. Ini dia tinggal dimasukkan, nilai X barnya adalah 0,84, mu 0-nya 0,83, S-nya atau standar deviasinya 0,068, dan dibagi dengan akar N-nya. N-nya adalah 30. Dapat nilai T hitungnya 0,8054743. Sedangkan nilai T tabelnya tadi adalah 2,75639. Artinya T hitung ada di sebelah kiri dari T tabel atau lebih kecil dari T tabel. Maka kesimpulannya adalah menerima H0. Artinya tingkat usability dari aplikasi pinjam mobil belum sangat baik. Ini hasil dari analisis inferensialnya. Kalau yang ini adalah contoh yang kedua. Di sini hipotesisnya H0 dan H alternatifnya. Dia mau melihat apakah mahasiswa itu setelah menonton video itu pengetahuannya meningkat atau tidak. Maka dirumuskan hipotesis nolnya adalah yang tidak meningkat pengetahuannya. Artinya pengetahuan mahasiswa setelah menonton video itu kurang dari sama dengan sebelum menonton video, artinya tidak ada peningkatan. Sedangkan untuk H alternatifnya ini ada peningkatan, maka pengetahuan mahasiswa setelah menonton video lebih besar dari sebelum menonton. Di sini standar error yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji T sampel berpasangan. Artinya, satu atau suatu sampel diberlakukan dua eksperimen yang berbeda. Ini karena dia nonton video sebelum dan sesudah nonton video, maka dia ada pretest dan posttest. Ini cocoknya pakai uji T sampel berpasangan. Rumusnya untuk T hitungnya seperti ini nih. Tabelnya tetap
T-tabelnya. Nanti dilihat dari T-tabelnya berapa. Hanya saja di sini alfanya adalah 5% atau 0,05 karena standar error yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Baru kemudian ditarik kesimpulannya. Kok ribet banget ya Bu ya ini rumusnya. Apa? Yang ini sudah mau diajarin pakai Excel secara otomatisnya. Tinggal dimasuk. Ini ada datanya, direkap dulu data pretest dan data post-testnya nilainya. Ada responden 1 sampai 12 misalnya. Yang pertama sekali adalah pilih menu data. Di dalam menu data harusnya ada data analisis. Data analisis yang sebelah kanan ini. Nah, kalau belum ada data analisisnya, Anda harus add in dulu di file optionnya yang di catatan di bawah ini. Oke, dari data analisis diklik, pilihlah ujinya apa tadi? T-test pair to sample for means. Karena uji 2 sampel berpasangan untuk rata-rata. Pilih yang itu. Ini variabel inputnya dipilih adalah C1 sampai C31 ini. Ini adalah datanya untuk yang post-testnya, yang sesudahnya. Kemudian untuk yang variabel 2-nya itu adalah yang pre-testnya. B2, B1, B2 ya harusnya ya. B2 sampai B31. Ini labelnya ikut ya, berarti mulai dari nomor 1 juga C1, B1. Karena labelnya di checklist ini. Alfanya tuliskan 0,05, baru kemudian output ringnya mau diletakkan di mana? Di sini dipilih output ringnya adalah di E2. Nah, kalau udah semua, barulah tekan OK. Nah, ketika ditekan OK, maka keluar yang seperti ini. Nilai hitung-hitungan dari uji T-nya tadi. Yang kita ambil hanya 2. Nilai T hitung sama T tabelnya. Kalau dari tabel ini yang ditambahkan dengan T hitung itu adalah T statnya di sini. T statnya ini yaitu 11,84129812. Sedangkan T tabelnya adalah T critical one tail karena uji satu sisi ini yaitu 1,6991272. Baru kemudian kita bandingkan T hitungnya di sebelah kiri T tabel apa sebelah kanan T tabel. Oh, T hitungnya ternyata lebih besar dari T tabelnya, artinya di sebelah kanannya. Maka keputusannya adalah H0-nya ditolak. Yang artinya pengetahuan mahasiswa setelah menonton video ternyata meningkat atau lebih baik dibandingkan dengan sebelum menonton. Itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari analisis inferensial ini sudah bisa digunakan untuk menyimpulkan kondisi atau keadaan populasi. Oke ya, nggak usah bingung ya dengan pengujian hipotesis atau analisis inferensial tadi. Tadi kalau diulas lagi tuh berarti pokoknya hipotesisnya ditentukan dulu, dituliskan dulu hipotesisnya, H0 sama alternatifnya. Terus kemudian tentukan alfanya atau standar errornya. Baru kemudian ditentukan nih, cocoknya ini pakai uji apa gitu. Uji TK, uji T berpasangan K, uji FK, uji ZK, dan lain-lain. Baru kemudian dihitung. Kalau misalkan pakai uji Z, berarti yang dicari adalah T hitung sama T tabelnya. Tapi kalau dia pakai uji F, berarti yang dicari adalah F hitung sama F tabelnya. Kalau pakai uji Z juga sama, berarti yang dicari adalah Z hitungnya sama Z tabelnya. Hitungnya bisa pakai manual, tapi akan lebih bagus lagi kalau pakai software. Bisa pakai software Excel, bisa pakai software SPSS, sama aja. Mereka akan mengeluarkan nilai-nilai dari T hitung, T tabel.
kalau dia pakai uji T. Nilai F hitung, F tabel kalau dia pakai uji F, dan seterusnya. Kalau udah ketemu T hitungnya berapa, T tabelnya berapa, kemudian baru dibandingkan. Dibandingkan lebih besar apa lebih kecil. Kalau kayak gini kita harus nerima H0 atau terima H0 gitu. Itu kita yang menentukan. Berarti si software Excel, SPSS itu cuma dia ngasih nilai-nilai T hitung, T tabel, tapi tetap hipotesisnya kita yang menentukan, standar errornya juga kita yang menentukan, jenis pengujiannya juga kita yang menentukan, dan yang paling penting, keputusan akhirnya apakah kita mau menerima H0 atau menolak H0 juga kita yang menentukan. Melihat dari nilai perbandingan T hitung dan T tabelnya tadi. Kok ribet amat sih Bu harus ngelakuin analisis inferensial? Karena menurut ilmu statistikanya seperti itu. Bahwasanya kita itu hanya punya data sampel, bukan data populasi yang banyak itu. Sehingga hasil analisis atau hasil hitungannya itu kalau kita pakai analisis deskriptif, berarti dia hanya berlaku untuk sampelnya doang. Kalau mau berlakukan dia untuk populasinya, artinya kita harus melakukan analisis inferensialnya. Lalu, kalau misalkan sampelnya sama dengan populasi, misalkan populasinya ada 100, kita ambil data semua populasinya, artinya itu kita jadikan sampel semuanya. Berarti hasil dari analisis deskriptifnya bisa menyimpulkan kondisi populasi dong. Iya, kalau yang seperti ini baru bisa, karena semua data populasinya sudah kita ambil dan kita hitung dalam data sampel tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang analisis analisis data, baik itu deskriptif maupun inferensial. Kalau gitu nanti TA-nya pakai yang deskriptif atau inferensial, Bu? Tergantung kesepakatan dengan dosen pembimbingnya nanti.